Nah, setelah Fusi mengikuti kelas olahraga, Fusi pun mencuci muka sambil merenung. Dia kembali mengingat perjanjiannya dengan Tonari kalau ia akan membuktikan kalau dunia ini tuh benar-benar aman. Saat merenung, Fusi didatangi ibu gurunya namun dicuekin begitu saja. Tolil, tolil. Nah, saat ibu guru menyuruh Fusi memotong rambutnya, Fusi teringat sesuatu dan langsung pergi meninggalkan ibu guru. Ternyata Fusi meminta Mizuha dan Hana membuatkan ikat rambut buat Tonari agar Mizuha dan Tonari bisa lebih akrab. Nah, di sana Fusi juga meminta kepada Mizuha untuk lebih akrab kepada Tonari. Nah, sepulang sekolah benar saja Mizuha dan Fusi mengejar Tonari dan memberikan ikat rambut agar mereka lebih akrab. Namun Tonari menolaknya beralasan tidak butuh. Mizuha menebak apakah karena dirinya merupakan keturunan Hayase. Si Tonari dengan terang-terangan mengutarakan perasaannya kalau ia tak mau akrab dengan keturunan Hayase dan membuang ikat rambutnya. Di sana ternyata Aoki muncul sambil menangkap ikat rambutnya. Di sana ternyata Aoki menyampaikan pesan Bon kalau Bon ingin menemui Fusi. Setelah teleportasi ke tempat Bon, ternyata Bon memperlihatkan Fusi seorang anak yang tubuhnya ini diambil alih oleh Noker. Bon mengetahui tubuh anak itu dikendalikan Noker karena Bon diberitahu langsung oleh arwah anak itu. Tanpa pikir panjang, Fusi mendatangi anak itu dan mengajaknya di suatu tempat. Ternyata Fusi ingin membunuhnya dan memastikan kalau itu adalah Noker. Namun Fusi sempat ragu dan tak jadi menusuk anak itu. Tapi tanpa disadari Fusi, anak itu malah menikam dirinya sendiri dengan muka-muka jahat. Kakaknya pun datang dan langsung memukul Fusi. Di sana anak yang bernama Mimori itu langsung pura-pura menangis. Tanpa pikir panjang, sang kakak membawa anak itu pergi. Namun setelah sampai di jalan raya ternyata ada mobil yang melintas melaju kencang. Dan saat akan tertabrak mobil, waktu pun tiba-tiba berhenti. Dan seorang anak kecil yang mengenal Fusi membawa Mimori dan kakaknya pergi. Saat waktu kembali seperti semula, Pak sopir pun heran ternyata ia tak melihat anak yang ditabraknya. Si Fusi tanpa pikir panjang berubah menjadi burung dan mencari anak itu. Nah, sampai keesokan harinya ia masih mencarinya dengan wujud serigala. Setelah mencarinya, si Fusi mendapati anak itu. Ternyata ia tinggal di panti asuhan. Tanpa basa-basi, Fusi langsung menuduh kalau anak itu adalah Mr. Black. Di sana Mr. Black mengaku dan menjelaskan apa yang terjadi pada tubuhnya. Di sana Mr. Black tidak bisa berubah menjadi seperti dulu lagi karena kekuatannya sebagian besar sudah diberikan kepada Fusi. Dan ia sengaja menjelma menjadi anak kecil berumur 11 tahun agar jikalau sudah mencapai umur 15 tahun maka tubuhnya akan melupakan semuanya. Yang artinya dalam 4 tahun lagi Mr. Black akan menjadi manusia biasa. Di sana juga Mr. Black mengkonfirmasi kalau memang di dalam diri Mimori adalah Noker. Sejak ratusan tahun semenjak Fusi membasmi Noker, beberapa Noker itu berevolusi menjadi sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa dideteksi. Dan sekarang dunia ini sedang dilanda Noker dengan jumlah yang sangat banyak. Di sana Fusi marah kenapa Mr. Black hanya diam saja melihat Noker berevolusi. Mr. Black menjelaskan sebenarnya Noker bisa saja menghabisi manusia ratusan tahun yang lalu, tetapi Noker tidak melakukannya dan memilih hidup berdampingan dengan manusia, yang artinya kubu Fusi kalah dalam pertarungan ini dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Di sana Mr. Black sudah menyerah dan tidak bisa berbuat apapun hingga membuat Fusi marah. Fusi merasa putus asa karena tidak bisa menciptakan dunia seperti yang ia janjikan kepada Tonari. Namun tanpa disangka-sangka ternyata si Aoki ini dari tadi di belakang Fusi dan mendengar semua percakapan mereka. Di sana Aoki menyemangati Fusi untuk tidak menyerah kepada Noker. Yuki menyarankan kepada Fusi untuk melawan Noker dengan kata-kata dan perasaan, yang artinya menyuruh Noker keluar dari tubuh manusia dan berdamai dengannya. Nah, sebelum pulang Fusi berpesan kepada Aoki untuk merahasiakan ini kepada teman-temannya di rumah. Namun setelah di rumah ya kalian tahulah.
Nah setelah itu Fushi memberi makan kudanya sambil berpikir apa perbedaan Noker dan juga manusia. Namun tiba-tiba Xiaoqi datang dan berkata kalau perbedaan mereka adalah cinta. Manusia mempunyai cinta sedangkan Noker tidak punya. Namun si Fushi ini malah bingung apa itu arti cinta. Tiba-tiba si Aiko pun datang menjelaskan kalau cinta itu adalah rasa kebersamaan, ketulusan yang berasal dari hati nurani. Walaupun dijelaskan demikian, si Fushi ini masih tetap tidak mengerti apa itu arti cinta. Saking pusingnya mikirin cinta, Fushi pun berubah menjadi penyu dan berenang ke dalam laut entah kemana. Setelah beberapa saat kemudian, ternyata Fushi kontraksi dan lekas ke pantai dan menggali tanah. Anjir, malah cerot di sana, cocok. Lah ternyata si Fushi ini malah bertelur. Di sana ia masih bertanya-tanya apakah rasa ini yang disebut dengan cinta. Nah keesokan harinya ternyata Mizuha ke pantai mencari batu-batuan atau kerang-kerangan. Tanpa diduga ia malah bertemu Fushi yang sedang berwujud menjadi penyu. Nah setelah Fushi bangun, betapa malunya Fushi melihat Mizuha. Di sana Mizuha pun ikut tertawa. Mizuha menjelaskan kalau ia kebetulan ingin ke pantai karena kesepian setelah Fushi tidak masuk sekolah beberapa hari lalu. Si Fushi pun juga menjelaskan kenapa ia menjadi penyu. Ia menjadi penyu karena ingin berpikir dengan tenang apa itu arti cinta. Mendengar itu, Mizuha menjadi senang dan bersedia mengajari Fushi apa itu artinya cinta. Namun Fushi menegaskan kalau Mizuha nggak usah repot-repot mengajarinya. Mendengar hal itu, Mizuha langsung sedih sampai nangis-nangis. Merasa bersalah dengan tindakannya tadi, si Fushi ini meminta apa yang harus dilakukan agar Mizuha tidak menangis lagi. Si Mizuha menjawab kalau Fushi hanya perlu menerima pengajarannya tentang apa itu arti cinta. Dan akhirnya Fushi mau tak mau menerima Mizuha mengajarinya apa itu cinta. Dan film pun akhirnya selesai. Ya segitu dulu episode kali ini guys. Semoga kalian terhibur dan di sini Mimin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ke-7.